si makhluk halus itu membangun rumah di dalam batu gitu Pak. Jadi ada semacam alamnya tersendiri. Memang. Gitu. Isekai. Bisa gitu. Iya kan gini. Tuh Pak, ada keris Pak yang kelayangan. Gitu. Ya udah lanjut. Lanjut terakhir deh. Terakhir, oke. Kenapa nggak bahas ini Another World? Hah? Another World. Underworld. Di bawah bumi. Another. Oh, another part terminal iman. Another World. Enggak sih, lebih ke konspiranos ini mah. Konspiranos. Iya. Konspiranos. Gini. Optimus Prime. Entar dulu, gua minum ini dulu, boosting dulu. Mana TJ? Madu nikmat nyaman diminum Pak. Passwordnya. Kalian nggak sih? Kalian nggak sih? Nyadar Pak, jangan ngeh bahasa Sunda sih. Oh iya, kalian nyadar nggak sih? Kalian kan belajar sejarah ya. Ya. Indonesia kan dijajah sama Jepang ya. Nah, Kenapa sih kan Jepang tuh kan ngejajah tuh waktu awalnya kasar. Kok kenapa akhir-akhir ini lembut? Pas mau merdeka. Kenapa kira-kira? Ini juga gua nggak tahu ya. Ini gua juga nggak tahu kenapa kok bisa tiba-tiba lembut, apa gara-gara sama-sama Asia atau apa gara-gara ada Belanda musuhnya atau gimana? Menurut kalian gimana? iya kan emang bukannya kayak gitu ya. Maksudnya berbaik hati dengan cara mengusir Belandanya kan. Diusir dulu kan Belandanya kan. Nah, udah itu kayak minta ini loh, apa sih? Minta Dukungan. Kayak gitulah gitu. Jadi kan ada tuh yang namanya Jepang apanya Asia gitu. Oh, cahaya Asia, pelindung Asia. Nah, kayak gitu. Kan itu dikasih tahu juga kan ke rakyat Indonesianya. Tapi itu di awal Pak, yang Nippon 3A itu tuh, 3 cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon apalagi terakhir tuh yang ketiga tuh. Itulah pokoknya. Itu kan di awal-awal dan akhirnya sama masyarakat, oh iya hayu gitu kan. Indonesia tuh gampang dibujuk, hayu kita apa namanya tuh istilahnya tuh, gabunglah ayo kita ini, dan akhirnya dia semena-mena. Itu di awal Pak, ini di akhir pas tahun 1944 tuh apa Jepang tuh udah mulai bager, Menjanjikan kemerdekaan gitu. Nah, cerdasnya mereka itu gimana ya? Mereka tahu kelemahan bangsa Indonesia itu mudah percaya sebenarnya. Iya. Contoh, sebelah ini enak loh. Pas dicoba, anjir biasa aja kok gitu loh. Gampang kehasut sama omongan. Itu salah satu kelemahan bangsa Mudah kita. kena clickbait. Nah, Mudah clickbait. tapi enggak Pak, cerdas orang Indonesia gini Pak, apa sih kan di iming-imingnya. Tapi cerdas orang Indonesia tuh gak tahu cerdas, nggak tahu bangsat ya. Jadi kayak lu dikasih tahu nih cara berperang tuh gini, tapi malah balik nyerang ke Jepang. Ngerti gak? Ngerti gak? Serang belakang gitu. Ngerti gak? Nah, emang itu kan udah otak-otaknya kayak gitu pada dari dulu, Pak. Iya sih, makanya sih. sampai ke bawah sampai sekarang, Pak. Kita dikasih ini segala macam, kita ngasih ke orang segala macam. Contoh lah banyak gitu loh. Jangan sangkut pautin ke dia mulu, Enggak, bosan, Pak. Pasti contohnya gini kan ya. Kita kan berbuat baik sama orang gini segala macam gitu ya. Tapi apa balasannya? Rata-rata dalam satu institut itu banyak yang seperti itu. Nah, benar. Ketika pemimpinnya memberikan suatu hal yang mensejahterakan anggotanya masih aja ada satu orang yang pengen menggulingkan pemimpinnya itu. Nah, itu termasuk nggak ada. Contoh banyak Pak, dari kelurahan ini, RT, RW sampai pemimpin negara sekalipun. Banyak Pak gitu. Yang ambil alih mulu. Benar. Dalam satu pohon itu pasti ada satu ulat gitu loh. Gak mungkin gak ada ulatnya. Nah, masalahnya di situ. Kenapa pemikirannya harus seperti itu terus? Gak maukah dirubah? Gitu. Tapi menurut gua itu suatu saat sebagai senjata loh. Tapi kalau misalnya Indonesia nggak berpikiran kayak gitu, itu nggak bisa merdeka. Iya, masalahnya di sini kan kita udah merdeka. Iya sih. Ulatnya tambah banyak.
Iya makanya gue baca sejarah juga, anjir kaget gue juga gitu, pakai senjata Jepang, pakai tank Jepang gitu kan, terus mesin ketik juga itu dari Jerman, temennya Jepang. Alah, pintar pisan gitu, pintar pisan buat ngininya gitu loh. Comot. Nah, itu jadi kelemahan buat kita juga kan. Banyak yang bilang kalau misalnya kita ingin menghancurkan suatu bangsa, ambil dulu generasi mudanya. Doktrin. Nah, doktrin itu yang. Nah, maaf, balik lagi ke yang tadi. Ente K-pop awas. Ke doktrin, Pak, gitu. Mereka emang gak menguasai kita secara ini segala macam, tapi secara tidak langsung kita juga dijajah, Pak. Produk-produk mereka ini segala macam. Kita sebagai pribumi ngelihat gak sih cuman menjadikan budak di PT-PT. Nah, emang banyak ada yang jadi manajer segala macam, tapi pimpinan direktur utamanya siapa? Gitu loh. Jangan sampai kita itu terlalu terdoktrin gitu. Makanya pemuda itu adalah tulang punggungnya suatu bangsa. benar. Kalau misalnya pemudanya udah hancur duluan gitu loh, masih banyak saingan gitu loh. Pagi main saingannya main dukun santet. Tinggal tarik gitu. Berat. Ngomong-ngomong soal doktrin, menurutku doktrin boleh-boleh aja sih buat komunikasi. Tapi buat kalian yang merasa kalian tuh didoktrin, kalian tuh harus mempunyai akal pikiran sendiri. Harus sadar mana yang benar, mana yang salah. Misal gini, Han, lu harus beli ini. Ini gelas bagus loh, gini. Itu gue secara tidak langsung ngedoktrin Rehan yang punya konten. Tapi gue harus bisa Berpikir, menilai benda ini juga. ini tuh gimana? Secara sendiri. Hati-hati loh, sekarang itu banyak orang yang menjanjikan yang namanya multi level marketing, MLM gitu loh. Itu sebenarnya banyak yang bilang kalau misalnya multi level marketing itu mensejahterakan, tapi sebenarnya tidak. Dari atasnya aja yang menguntungkan, dari bawahnya enggak. Sangat tidak. Kalian hanya itu, gimana ya? Politik balas dendam jadinya apa gitu loh. Kalian bawa ini harus ini segala macam. Tapi kalau misalnya kalian punya bawahan, kalian sampai ini segala macam, itu enggak boleh. Gak halal. Masalahnya tuh emang sih gitu, kita itu harus bisnis, tapi bisnisnya sampai menjatuhkan orang lain, nggak boleh. Tapi nggak termasuk penipuan kan ya? Iya, termasuk. Oh, termasuk. Karena gini, dia pakai cara doktrin. Ingat. Pokoknya gini, lu punya akal, punya otak kan? Kayak pesulap lah ya? Bukan. Kan dia kan pintar ini. You hear me, you hear me dulu. Oke, baru menjawab. Ya tadi yang logika gelas itu. Iya. Lu tuh harus berpikir bahwa ini tuh bakal menjanjikan tidak, bahwa ini tidak gitu. Kan kebanyakan orang Indonesia itu gampang didoktrin. Oh, hayu, ya udah hayu gitu. Nggak berpikir dulu padahal dia punya katanya kena trap. kena trap. Allah Subhanahu wa taala nih dalil nih. Allah Subhanahu wa taala juga udah menyuruh kita tuh untuk berpikir, afala taqilun, afala yatazakkarun, afala itu tadabarun gitu. Kenapa kau tidak berpikir, mentadabur, mentafakuri? Nah, ngomong-ngomong soal gitu. ini ya. Apa? Kenapa tapa di Indonesia itu diharamin sih? Tapa ini segala macam. Kenapa harus disangkut pautkan dengan suatu hal yang musyrik gitu loh? Bertapa ini segala macam gitu loh. Kenapa sih? Meditasi. Kan banyak orang-orang yang melakukan suatu tapa gitu juga kan. Yang pertama kan yang mungkin juga harus menenangkan pikiran gitu loh. Kan tapa itu nggak selalu hal yang mistik kan juga. Kalimat tapa itu kan berasal dari kata tafakur kan. Artinya apa? Merenung gitu loh. Relaksasi diri lah ya. Relaksasi diri gitu kan. Selalu gak semuanya harus negatif gitu Pak. Apakah bengong di WC termasuk dengan bermeditasi? Bisa jadi. Dan kenapa gitu? Ide-ide bagus Itulah munculnya di situ. Itulah. Kita nih ya, jujur ya, kita bertiga bikin konten itu dari mana? Dari WC. Dari WC langsung bikin konten. Iya. Kita sepakat yuk konten yuk. Ayo gitu. Padahal WC banyak setannya. Parah.
Itulah. Gitu loh. Bahkan dosen terkenal apapun, dosen presiden apapun pasti di WC sih. Mungkin aja bisa jadi. Bisa jadi. Dan gue baru nyadar hal ini itu dari satu guru kita, Pak. Siapa? Om Jan, Pak. Oh. Ngeri, Pak, itu motor bisa ketinggalan. Berjalan pakai motor, Jadi- pulang jalan ya. pergi pakai motor, Naik motor pulang. pulang jalan. Motor dia dikira hilang atau dia ketinggalan. Terbaik emang. Terbaik. Mau ngomongin apa dulu? Iya, ayolah. Iya. Antar lah. Udah 2 jam loh. Tinggal Belum, Pak, baru 1 jam setengah itu. Ngomong-ngomong another world. another world. Yang ini ya, Another world. yang sedang lagi ini segala macam. Kok banyak ya konten kreator itu segala macam memanfaatkan alam yang berbeda itu segala macam. Hati-hati loh, itu termasuknya sombong, ngegunain ilmu segala macam gitu loh. Kadang gimana ya? Jadi seolah-olah merasa diri kamu itu Jago. jagoan, Spesial. segala macam, spesial ini segala macam. Istimewa. Sehingga orang terdoktrin pikirannya. Dalam hal psikologi itu juga ada sih sebenarnya. Jadi orang-orang itu membuat asumsi, oh sini mah jagoan, ini segala macam, ini kejagoan gitu loh. Sehingga orang-orang terlupa gitu, membuat orang-orang terlupa bahwa yang lebih berkuasa dari orang itu siapa? Penciptanya. Benar. Gitu. The God. Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Banyak ya konten-konten kreator. Yang kemarin yang paling bikin ngakak itu kuntilanak mulus, Pak. Bisa gitu ya. Kuntilanak Gimana dipegang. ceritanya ya? Gimana ceritanya ya? Kuntilanak Aduh. dipegang. Kuntilanak, Cuk. Kok bisa ngurus gitu ya? Pakai hand body, Pak. Itu gue juga berpikir ini kalau manusia tapi kok ada semulus ini cewek gitu kan. Dicat putih. Oh iya. Dicat. Tapi nah Suntik jinjit apa? gitu loh kan. Suntik apa? Suntik putih. Suntik Aneh, putih. enggak lah kata kuntitnya, alah si anjing dipegang-pegang gitu kan. Gitu. Bukan muhri. Pocong pacaran. Anjing kok aneh-aneh gitu. Yang mana? anjir. Banyak Pak. Oh iya, gue baru tahu. Iya, gitu. Pacaran. Enggak lah, sekarang gini. Kita apa nggak berpikir gitu? Apa nggak mikir pas kita tuh bagaimana perasaan si setan itu kayak gitu ya? Iya, nah, gitu. Dipitnah-pitnah itu anjing yang deh gitu ya kan? Iya. Ngomongin another world juga ya kalau misalnya ini. Hei. Enggak, udah aman sih. Aman sih yuk. Aman. Lanjut. Lanjut. Ngeri Pak, kadang Ngeri, kadang. suka ada yang Suka ada yang gini gitu loh. kadang ciluk Mbak. Dilebak gitu kan, Di depan aduh. kamera juga gitu kan, itu apa yang putih-putih gitu. Gitu. Pak. Hey. Hey. Saya terancam. Tahan. Tahan. Nggak ada apa-apa kok. Cuma ada lampu putih-putih. Gitu. Jadi kebalik ya. Dulu kalau misalnya dalam ayat setan dan jin yang mengganggu manusia, sekarang manusia yang mengganggu setan. Nah, gitu. Iya. Sekarang Jadi popularitas setan itu Naik. bukan malah turun. Harga dirinya malah turun. Harga dirinya turun. Tapi popularitas tetap naik. Enggak, Pak. Popularitas setan tuh lebih populer dulu. Kenapa? Dulu itu pas zaman-zamannya siapa Pakano apa Pak Harto gitu, itu masih kejawen-kejawennya itu. Iya. Masih disuguhin kopi, Ngedenger hidung udut. gak sih lu? Hah? Ngedenger ada yang hidung gak sih? Iya. Ya, Di mana? ini cowok lo yang hidung. Aku Ngidung apa? Hidung, Pak. Nyanyi. Iya. nyanyi kecil ngidung teh. Tuh kan. Nah. Udah gak beres. Ya, nggak beres. Dah, nanti di-cut aja Bentar jangan. dulu dah. Iya, jauh. Oh no, hidung. Heeh. Nah, aduh. Aduh, ini nanti di-cut aja ya. Kenapa harus dikat? Enggak sih, enggak usah. Kenapa harus dikat? Enggak usah dikat juga. Nanti ini horror experience tuh. Horror experience. Gak apa-apa, yang merasakan kan bukan saya. Gajik, ini cut aja. Cut aja. cut aja. Enggak usah. Bukan Ini gitu lu. kan gimana ya, di malam-malam tertentu gitu kan ya sebenarnya gitu Pak,
lebih serem malam Rabu Pak daripada Malam Jumat. ya malam Kamis gitu, malam Kamis, malam Sekarang kan malam Kamis, Pak. iya Pak lebih serem ini daripada malam Jumat sebenarnya. Kenapa? Ingat Pak puasa itu hari apa aja? Kamis, Senin. Malam Senin, malam Kamis Pak, bukan malam Jumat. Malam Jumat mah enak kerjanya hari itu mah. Malam Jumat. Malam Jumat. Sudah Rasul Pak. Hey. Biar netral, biar netral. Biar netral. Yasinan. Itu kan, Yasinan. Selalu itu. Membuka sesuatu gitu, membuka sesuatu dibelah dua gitu. Apa itu? Belah duren. Yeah. Belah Al-Quran. Pak, hey, tolonglah. Udah mau subuh. Jam berapa? Jam berapa? Jam Setengah tiga harusnya tuh. 3. Sekarang tobatlah wahai manusia. Nah, itu ingat gak sih film itu? Nggak. Itu bukan risalah Pak, religi. Oh. Ngeri Pak itu film-film gimana ya religi Trans TV. Insyaallah wahai manusia. Indonesia apa ya? Bukan Pak, itu religi di Trans TV dulu itu banyak yang tentang kasus pesugihan segala macam itu. Bener Pak itu loh. Itu acara horor yang bikin gak bisa tidur, Pak, bikin penasaran terus. Adalah pokoknya kalau misalnya di YouTube cari religi Trans TV. Bukan endorse ya, tapi ya kalau misalnya kalian penasaran ya kayak gitulah. Ngeri juga gitu loh. Ya sebenarnya kan iya gitu buat konten kreator gitu segala macam ya. Kemarin ada ibu-ibu anjay gitu. Itu lu sebenarnya anjir lu taunya ya kabur juga. Aktor itu aktor. Kok ada apinya? Bukan itu kayaknya. Kok anjingnya lah goblok. Kayaknya bohong itu. Emang bohong. Bohong gimana ya? Ya udah disiapin lah skenario. Enggak ibu. Oh iya. Bisa. Mana mungkin ada ibu-ibu di sini anjay. Iya. Apa? Iya kalau misalnya yang dulu penampakan itu, kalau misalnya penampakan itu kan murni gitu. Kalau misalnya sekarang itu kan dibuat-buat gitu loh. Kalau dulu itu kalau di Trans TV itu jegrek misalkan pohon pisang jatuh itu memang benar. Dulu kalau sekarang mah ya. Settingan. Kebanyakan. Malah kalau misalnya lihat setan juga ya bukannya takut Pak, malah dikasih petasan. Nah, jadi bukan populer ya. Ya, jadi harga diri setan tuh turun gitu. Anjing. Apa-apa. Mereka juga ya ayolah yang konten bareng cuy. Gitu. Ayo gitu asal lu jangan ciluk ba. Ya gua kalau misalnya itu kabur. Gua kabur kemana tembok anjing. Gak tanya tengklok ya mati lampu. Ya. Loncat keluar anjing. Bubar langsung closing kan. Langsung closing kan. Enggak sih kedip-kedip sih ya. Enggak. Pokoknya tadi guys, buat kalian yang nggak tahu gitu ya, tadi itu kayak ada semacam pengganggu lah dari luar ya. Iya. Dari luar another world-nya. Gitu. Jadi kan kayak suara kidung, tapi kok emang kita dari daerah Sunda kok ada kidung Jawa gitu. Kayak kidung rumah saya wangi gitu nadanya itu. Nyeri Pak kalau misalnya itu. Yang nyanyinya juga kayak kakek-kakek gitu kan, macam apa kakek-kakek yang kita panggil kemarin ya? Iya. Yang itu. Iya ya, dia yang itu. Ya, bener, gitu, kakek itu. Lagi kayak kalau gua lihat sih kayak main kecapi. Nah, bukan itu. kecapi apa sih yang gitar itu? Sitar, Pak. Yang teng ting ting ting. Iya, sitar. Iya, main sitar itu. Bukan yang gini loh ya. Bukan yang gini, tapi yang gini. Iya, yang itu di sekolah kita, Pak. Itu harpa. Yang sekolah kita kan ada yang harpa, sitar, kecapi. Iya, di situ lah. Itu. Kalau di Naruto itu kan itu ninja siapa sih yang ngeluarin senjata Hustle, Pak. Oh iya tuh Naruto. Kecapi atau mah. Itu iya. sak. Yang kayak gitu lah sama Bapak. Ya buat buat gitu. Ya Banyak sih ya. Gitulah. Kadang zaman sekarang juga masih banyak ya yang percaya bahwa kalau kita kemana-mana itu harus punya pegangan gini segala macam. Nyari Pak itu. Nanti kalau misalnya kalian ditagih gimana loh? Kalian ngebantu kalau mereka ngebantu kalian. Terus kalau misalnya mereka nagih gimana? Apa kalian gak mikir? Gitu loh. Nah, kalau ngomong soal itu gua ada satu ilmu. Nih gua barusan sih gua dapat dari
mentor gua, bukan ini ya. Ya. Ini gini, transaksi yang paling adil itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu kita ingin meminta sesuatu, ya Allah saya pengen apa, misalkan ya Allah saya pengen aman. Allah tuh nggak minta apa-apa, ya udah nih gua kasih, udah aja lu cukup sembah gua. Kasarnya kan gitu. Kalau lu sama setan, ya setan, gue minta ini. Ada harga, ada barang. Ada harga, ada barang. Ada harga, Bahkan ada barang. harganya itu melebihi barang yang dikasih. Iya. Misal, gimana? Kemarin ya, gue sempat aneh lah gitu. Gue niat silaturahmi, tiba-tiba gue dikasih batu. Anjir gitu ya. Kalau misalnya ya Makanan oke lah. makanan oke lah gitu lah. Gue dikasih batu, mau gue emut anjing. Ya kagak lah. Itu bukan permen anjay gitu loh. Kalau permen sih ini Enggak. Beda cerita. Beda cerita gitu. Jadi Beda cerita. madu anjing nggak peka dasar. ya, Begini-gini. masih banyak yang percaya gitu ya, kalau misalnya ini dikasih batu, dikasih ini segala macam, hati-hati loh gitu loh, itu bisa nagih loh suatu saat kalian dibantu oleh mereka juga nanti kalau misalnya kalian harus ngegantiin mereka, ngebantu mereka gitu loh. Itu yang sulit. Pokoknya mulai detik ini kalian pertama tuh kan lebih spesifik lah ya, kita kan Islam itu. Jadi kalian tuh harus benar-benar memintanya kepada Allah aja. Terus sama kalian tuh ibadah tuh harus dengan akal. Sekarang kalian mikir, misal, jangan ini ada menaknya. Misalkan ini batu, misalkan. Logika aja, logika anak SD, jangan dalam-dalam, jangan filsuf. Logika anak SD, emang batu bisa mengabulkan? Batu benda mati, Pak. Nah, oke lah kalau misalkan ada dalamnya. Kan logika anak SD mah, emang batu ada dalamnya. Nah itu Batu dibelah aja batu juga. Inti batu. Iya, ya batu. Ya, batu juga. tapi gini ya bang, gua ya kadang percaya hal itu semenjak gua ngelihat ke dalam isi batu tersebut pak gitu loh. Gua pernah jajal, gua masuk ke dalam batu gitu loh. Gimana anjir? Iya, jadi secara gaib itu kan masuk ke dalam batu. Ya emang kayak alam lagi, alam fana gitu. Cuma ada satu rumah di situ. Oh, kayak gini. Jadi si makhluk halus itu membangun rumah di dalam batu gitu, Pak. Jadi ada semacam alamnya tersendiri. Memang. Gitu. Isekai. Isekai. Bisa gitu. Iya, kan gini. Tuh, Pak, ada keris, Pak, yang kelayangan. Itu. Pas, Pak, itu makan darah, Pak. Itu mah figur gua. Itu. Ngeri, Pak, itu makan darah, Pak. Mana? Pojok kanannya. Iya. Iya, makanya itu. Itu dekat figur lu, Pak. Awas. Awas, patar hidup nanti. Lanjut ya. Tadi ada iklan sedikit, guys. Ada iklan sedikit, ada sesuatu hal yang aneh. Iya. Oke, secara agama lagi karena gua kuliah di jurusan agama ya. Tadi tuh gua bahas apa ya? Oh ya. Soal tadi Kang T itu, iyalah nggak apa-apa nama ya. Iya, udah. Ya, Kang Teddy itu bilang kalau setan itu bisa membangun rumah. Memang Allah Subhanahu wa taala itu kan dalam Quran juga menyebutkan, yang saya lupa Quran surat berapa, tapi yang pasti bilang gini. Allah tuh menciptakan jin dan manusia. Berarti kan jin itu untuk hidup tuh pasti ada alamnya dong. Ada. Nggak mungkin nyatu sama ini. Dan jin itu bersifatnya imateri. Sedangkan si materi lagi. Sedangkan si manusia itu materi. Materi dan imateri apa maksudnya? Fisik. Materi itu fisik. Ini tuh bisa Wujud. dipegang. Wujud. Imateri itu yang di luar dari ini. Nah, selepas dari itu saya nggak tahu gimana. Pokoknya intinya Allah tuh menciptakan dua ruang, gaib dan materi. Dan menurut Kanjeng Rasul, ruang kita sama ruang mereka itu bagaikan benang tipis sekali. Karena kita juga bisa ngerasain ya. Gitu. Makanya kadang ada orang yang merinding, pundak berat gitu, tiba-tiba ada yang sles gitu. Itu apa putih-putih bangsat? Tahunya gitu. Putih-putih yang di bawah kelihatan. Sabun. Gua nggak connect. Apaan maksudnya? Putih-putih yang di bawah sabun.
habis mandi gitu kan, sabun kaki. Oh, anjir gua baru connect, astagfirullahaladzim. Nah, gitu. Wangi. Jangan gitulah. Ya kembali lagi lah kepercayaannya sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Iya kadang gitu ya, kalau misalnya ini hati-hati gitu loh. Kalian boleh punya pegangan ini segala macam, tapi pikir lagi, setiap apa yang diminta pasti harus ada imbalan. Hati-hati loh, gitu loh. Takutnya nanti ditagih juga gitu loh. Karena yang kayak gitu itu sifatnya hanya sementara gitu loh. Sedangkan Allah itu selamanya. Betul. Nah kayak gitulah. Nah, Jangan sampai terlalu percaya sama benda-benda magis Betul. segala macam. Emang kadang gitu kalau misalnya di keraton itu ya emang kita mah kalau misalnya di keraton segala macam itu kebudayaan bukan suatu kepercayaan. betul. Bedakan antara kebudayaan dan kepercayaan. Betul. Kepercayaan kita ke Islam, kebudayaan kita ya pakai keris ini segala macam ya boleh ya silakan. Tapi kalau misalnya kalian cuma sebagai penjaga ini segala macam, penjaga terbaik itu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Doa Pak. Nah, Sekarang gini logikanya, kalau misalnya kalian punya sesuatu hal material modelnya kayak batu, jimat, segala macam, untuk apa? Contoh, untuk kita supaya kebal, gak kena dipukul. Tapi ilmu yang lebih baik itu supaya gimana caranya kita nggak ada yang mukul. nah, betul. Itu tuh ilmu yang lebih baik itu Pak. Ngomong soal itu, sekarang kayak anjir logika dari SD aja. Batu segede gini misalkan ya. Kita kan dipukul di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Emang batu ini bisa jadi gede gitu kayak shield gitu? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Mending kita berdoa. Senjatanya umat Islam, kita spesifik aja ya sekarang ya. Doa. Senjata umat Islam itu adalah doa. Dan Allah Nah, Apa itu? nangis Pak. Ada yang Itu nangis. apaan? Ada yang nguy. itu Kedengaran semua ini. semua. Gitu. Dan oke. Allah Subhanahu Wa Taala dikat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah Pak, tadi nggak usah dikat. Nah, Ayam meren. Ayam. Ayam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala. enggak Pak, ini cewek nangis Pak. Iya, Kerasa. Ayam. iya makanya Kerasa. kerasa. Beda. Itu ayam. Bukan Pak. Itu. Allah Subhanahu Wa Taala dia menjanjikan dalam Al-Qur'an. Innallaha apa sih astajib lakum teh ayatnya? Lupa. Ya intinya. Pokoknya intinya gitu. Allah intinya gitulah. Kalian cari sendiri. Yang artinya gini. Kalian berdoa, insya Allah saya kabulkan. Makanya berdoa aja kepada Allah. Ya Allah, misalkan, ya Allah saya mau ganteng, ya Allah saya mau apa segala macam. Doa aja. Walaupun doa kalian sepele, Allah tuh nggak bakal ketawa. Allah itu nggak akan julid. Iya. Kalian minta Yang julid itu ya kita-kitanya sih. Iya. Terutama cewek ya suka ngeremehin, Pak. Mm-mm. Nggak boleh. Mm-mm. Nah, ingat Pak, karma itu instan loh. Benar. Iya. Ceder. Langsung. Jangan sampai kamu misalnya diam itu emas, Pak. Katakan yang Rasul. Ih, ngeri. Tar dulu ya. Ya, lanjut. Kayak itu ya, dia itu kayak deket apa sih, sebelah sana dikit tuh yang ada tikungan itu kan ada pohon. Jebret. Nah, Iya. Di situ. Hah, kenapa nabrak ya, Pak? bukan di situ, Pak. Itu tuh yang dekat sekolahan, di sana sekolahan kan. Nah, di situ, Pak. Gini. Tuh. Apa SD? SD Itu. yang ada masjid gede. Enggak. Dia iya, Itu sekolahan. jam segini sih dia keluarnya. Kata aneh juga. Lapangan gede. Malam Kamis itu lebih ngeri daripada malam Jumat. Kita nginep malam Jumat di sini nggak ada apa-apa, Cuk. Iya sih. Kita first time ya malam ini. Iya. Iya. Tuh langsung berhenti kan. Ya, lanjut. Pokoknya kalian lihat apapun di sini di konten ini, terlepas kalian percaya atau tidak, terserah kalian. Itu real. Itu real, Pak. Andai bisa direkam di sini di mic. Kita rekam. Iya, kita rekam masalahnya gitu. Kita ini lagi di ruang yang kedap suara. Kedap suara. Cuman hawar-hawar. Hawar-hawar kayak Iya, gitu. tuh. Jadi kayak
Enggak Pak, ini penagihan. Hah? Dia keliling. Oh iya. Keliling dia. Mhm. Tuh. Nggak kayak ke pintu-pintu tuh. Haha. Kayak gitu. Ih, ketawa kan ngeliatin gua. Udah ya. Dah, Kalau misalnya ganggu kan tahu sendiri. tahu sendiri. Kucek-kucek. Kocak tahe. Udah pokoknya gitu. Ingat ya, satu pesan kita di horror experience ini, kita membuat perjanjian ke Allah itu lebih menjanjikan daripada perjanjian kepada makhluk-makhluk yang astral. Tadi yang dijelaskan oleh Mr. Teddy Sudah spesifik sekali. spesifik sekali Spesifik bagaimana sekali. cara lu dapat benefit, lu dapat Betul. untung kayak gimana. Nah, lu udah spesifik ya nggak? Tinggal Gitu. diterapin. Tinggal bagaimana cara Anda memilihnya. Kalau alhamdulillah kita sudah menerapkannya. Iya. Kita memang sangat beruntung sekali ya, Pak ya. Kita emang nggak ada benda apa-apaan tuh, nggak ada tuh ya tuh, nggak ada tuh. Bersih Pak. Bersih Pak tuh, tuh. Cuman ya minta sama Allah aja. Heeh. Ya Allah, saya pengen ganteng ya Allah. Nih, ya pokoknya gitu. Amin. Gitu. Siap. Saya juga kan yang itu cuman kan sebuah kupu-kupu kan gitu perlu waktu buat berproses. Kita masih dalam kepompong berarti ya. Masih untuk bermetamorfosis. Nah, iya, makanya kalian berpikir gitu, Allah tuh bosan nggak sih? Enggak kan bosan mendengar doa hambanya. Misal kita doanya itu aja, ya Allah saya Sertai selamanya. Iya, maksudnya kalau mau kesana gitu kan, mau meminta aku stay selamanya. oh iya aku stay, gue dengar stay Islam gitu. Gitu pokoknya. Stay santuy. Gitu pokoknya itu. Pokoknya ya lu nggak salah sih bilang ya Allah doa seperti biasa. Sebenarnya nggak salah sih, tapi Iya. sebenarnya Allah tuh nggak bosan gitu. Mm-mm. Tapi apa sopan gitu kalian minta ke orang tua mah biasa. Apa nggak biasa kalau bisa gitu. minta yang spesifik. Misalkan gitu. mah pengen ini kan lebih enak Iya. daripada Hati-hati, Pak, makanya doa itu harus benar-benar spesifik segala macam. bener. Doa minta yang terbaik sama Allah, tapi Betul. kadang sama kitanya nggak sesuai Nah. gitu. Untuk itulah gitu loh. Emang itu Allah itu tahu yang terbaik buat kamu, tapi kamunya bisa nggak jadi yang terbaik buat dia? Jadi Nah. bisa nggak jadi yang terbaik buat kamu? Nah, kayak gitu. Jangan sampai nih udahlah tuh bucin lagi. Enggak, ya nggak apa-apa. Oh Apa, iya. Satu pelajaran aja gitu loh. Misalkan ya Allah, aku mau dapet cewek yang kayak dia tuh yang mana? Kan Allah Maha tahu. Ya setidaknya dong, logikanya dong Iya. kita harus yang detail. Misalkan ya Allah saya pengen seperti dia yang selalu memakai baju syar'i, yang menutup auratnya, terus yang selalu senyum gitu kan. Iya. Gimana? Ya gue sih berterima kasih ya sama teman-teman yang sudah mengisi konten kampret tadi. Ya, Ya, dari dari pulang. tadi ngaco ke sini, ngaco ke sana, dan sekarang Banyak hikmah. ada hikmahnya lah. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau dari gua dari gua mah intinya mah percayalah sama apa yang sudah diamanahkan oleh pencipta kita gitu. Maksudnya back to the God gitu. Oke. Kembalilah ke Tuhan. Intinya begitulah. Coba sekarang dari Mr. Teddy, Ya. closing statement. Closing statement. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Warkop dong itu. Ya nggak apa-apa. Jika kau lapar ya makan, awas ya minum gitu. Jangan gengsi. Gengsi ya Jangan dapat. guys. Iya. Ada maksud yang lebih dibalik kalimat tadi. Nah. Intinya gitu. Kalau apa tadi? Ya sedikit tambahan gitu ya. Jangan mengedepankan emosi gitu loh. Pikirkan dulu sebelum bertindak. Di dalam konten ini pernah bilang kan, kita itu harus tahu yang namanya mengaji rasa. Sebelum kita berucap, melakukan tindakan sesuatu, pikirkan dulu kalau misalnya kita di posisi itu, sakit enggak? Pikir, Gitu masukin loh. hati. Jangan Pikir, sampai masukin hati. Emang ya kalau misalnya manusia penyabar itu luar biasa, Pak. Mau kamu apakan segala macam, dia nggak bakal melawan, tapi dia punya hati, dan hati itu terhubung sama Allah.
Itu yang paling bahaya. Orang yang membukakan emosinya itu nggak ada apa-apanya daripada orang yang diam. Betul. Orang yang diam hatinya terhubung sama Allah. Kalau misalnya orang yang mengedepankan emosinya, mengeluarkan emosinya gitu ya, itu urusannya hanya dia dengan yang punya masalah. Tapi kalau misalnya kamu berurusan sama orang yang diam, urusan kamu bukan cuma hanya sama dia, tapi sama Allah. Soalnya apa? Hati dia. Siapa tahu emang dia penyabar. Setiap orang punya ruh masing-masing, punya hati masing-masing. Bagaimana kalau misalnya hatinya tersakiti, lalu hatinya sampai mengadu ke Allah, ya Allah, hamba ini tersakiti oleh orang ini. Itu Bisa tolonglah. mujarab ya. Mujarab, karma instan jadinya. Teng Gitu gitu. loh. Dan akhirnya daripada dibalas oleh manusia, balasan Allah 10 kali lipat lebih perih. Nah kayak gitu. Nah, Anjir, quotes gue diambil semua, bangke. Iya, ibaratkan ngasih tusuk lidi, dibalasnya petir gitu. iya. Kalau dari gua sih ya, tadi kan oke, kalau kalian menerima doktrin, masukan dari orang lain, pikirkan terlebih dahulu, jangan sampai Anda ketika masuk ntar menyesal. Nggak boleh itu. Kalian punya free will, kalian punya kebebasan, kalian punya akal pikiran, pakai itu. Pakai. Jangan sampai kalian udah masuk, anjir menyesal, masih. Jangan ada kata menyesal, minimalisir kata menyesal dalam hidup ini. Karena namanya umur pas apa ya bahasa Indonesianya sayang umur gitu. Ambil resiko, tanggung jawab. Nah, itu. Biar Kalian maju. didoktrin, dipikirkan terlebih dahulu matang-matang bagaimana caranya gini-gini, baru kalian punya otak, kalian punya akal, jalankan. Itu paling dari gua. Mau nggak, silahkan Bapak YouTube. Asik, oke. Untuk konten kali ini sudah berakhir. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Oh iya juga, kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi, boleh di kolom section gitu. Komen di kolom section. Mau apa? Nanti kita bisa bikinin kontennya. Oke. Nah, oke. Terus bisa juga tanya jawab lah. Nah, Q&A juga boleh. Nanti Ya. kita bikin konten Q&A juga. Asalkan mau, kalau nggak mau nggak bakal bikin. Nggak bakal. Kalau di sini @wildan_AK_1410 Aku mau udah ada. Udah ada. IG. Mantep enggak? IG nggak usah lah, jangan. Nggak usah, jangan. Pokoknya saya aja, kalau kalian ada Q&A langsung aja di @wildan_AK_1410 atau langsung aja komen di YouTube. Oke? YouTube ini. Siap. Oke, yuk closingan. Stay santuy. Santuy terus. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Dadah.